Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freisha Kanisa, absen 9 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Kedatangan Jepang ke Indonesia diawali dengan adanya ajaran Hakoichu. Hakoichu berarti kesatuan umat-umat manusia. Dalam artian Jepang ingin menguasai beberapa negara menjadi di bawah kendali negara Jepang sendiri. Nah, dari ajaran tersebut, Jepang berpindah ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara untuk menjajah mereka. Salah satunya adalah Indonesia. Datangnya Jepang ke Indonesia membawa banyak kebijakan-kebijakan baru bagi masyarakat Indonesia sendiri, yang tentunya lumayan memberatkan. Salah satunya yaitu Dai Nippon atau pemerintah militer Jepang melarang semua rapat dan kegiatan politik di Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Jadi Jepang ini menguasai politik di negara Indonesia, yang mana itu merugikan bangsa Indonesia karena tidak bisa bergerak dengan bebas. Dengan adanya peraturan dari Jepang yang memberatkan tersebut, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Rakyat Indonesia memperjuangkan hak dan keadilannya agar negara Indonesia tidak dijajah oleh Jepang. Salah satunya, negara Indonesia melaksanakan gerakan 3A. Jadi, panglima-panglima di Indonesia itu memperjuangkan hak-haknya, suaranya untuk membela negaranya sendiri. Tapi usaha tersebut tidak berhasil. Nah, yang ada Jepang melakukan propaganda untuk menarik bangsa Indonesia dengan cara yang pertama menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia, yang kedua melancarkan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Dan yang ketiga melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Masih banyak propaganda-propaganda yang dibuat Jepang untuk menakutkan rakyat Indonesia. Tetapi tentu saja rakyat Indonesia ada yang tertarik dan masuk ke dalam jebakan Jepang. Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut. A. Putera, yang berarti Pusat Tenaga Rakyat, dengan tujuan membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang. Dan yang kedua ada Jawa Hokkaido, yaitu Himpunan Kebaktian Jawa, yang mana merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi, yang termasuk dokter, pendidik, kebaktian wanita, pusat, dan perusahaan. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati, maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer. Yang pertama, daerah bagian tengah meliputi Jawa dan Madura dikuasai oleh tentara ke-16 dengan kantor pusat di Batavia. Yang kedua, daerah bagian barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukit Tinggi dikuasai oleh tentara ke-25. Yang ketiga, daerah bagian timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku, dan Irian Jaya di bawah kekuasaan Armada Selatan kedua dengan pusatnya di Makassar. Selain kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh Jepang untuk rakyat Indonesia, Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan. Di antaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk departemen dan pembentukan Chousangin atau Dewan Penasehat untuk mempermudah pengawasan dibentuk 3 pemerintahan militer, yaitu yang pertama ada pembentukan Angkatan Darat, yang kedua ada pembentukan Angkatan Darat Rikuyun, dan yang ketiga ada pembentukan Armada Laut. Nah, itu tadi adalah sejarah kependudukan Jepang di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.